Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah studi Islam Indonesia dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Melianida Azhara dengan NIM 23040210031. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang materi dakwah Sunan Bonang. Baik, kita masuk ke poin pertama yang diawali dengan biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak pertama dari Sunan Ampel. Ia memiliki saudara yaitu Sunan Derajat dan adiknya Dewi Sarah. Nama kecil Sunan Bonang adalah Magdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad melalui Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu, di dalam Serat Darmo Gandul, karya sastra tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, ia dijuluki dengan Sayyid Kramat dan dikatakan sebagai orang Arab keturunan Nabi jalur ayah. Sunan Bonang adalah salah satu anggota Wali Songo. Sunan Bonang terkenal dengan juru dakwah yang mumpuni. Ia menguasai banyak ilmu di antaranya fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan masih banyak lagi. Dibuktikan dengan banyak peninggalan dari Sunan Bonang. Peninggalan Sunan Bonang berupa karya suluk kadresan, suluk wujil, gita suluk ing aiwuh, suluk bonang, dan banyak lagi. Sunan Bonang juga menimba ilmu di negeri seberang bersama Raden Paku, yaitu di kerajaan Pasai. Ia berguru kepada Syekh Awalul Islam. Setelah menyelesaikan pendidikan di kerajaan Pasai, mereka kembali ke tanah Jawa. Sunan Bonang pergi ke Lasem Rembang atas arahan ayahnya. Sunan Bonang juga menimba ilmu di Malaka, yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Sunan Bonang menikah dengan seorang putri yaitu Dewi Hirah. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang menjadi kontroversi karena diduga ada 4 makam yang saat ini dianggap makam Sunan Bonang. Yang paling terkenal berada di Tuban, tepatnya di dekat Masjid Agung Tuban. Yang lainnya berada di Tambak Keramat, Bawean, Singkal, Kediri yang berada di tepi Sungai Brantas, dan yang terakhir di bukit yang berada di antara Rembang dan Lasem. Baik, kita ke poin berikutnya yaitu metode dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang termasuk dalam berkompromi dengan budaya. Sunan Bonang dianggap pembuat gending yang pertama. Beliau sering menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang kulit dan gamelan. Untuk melakukan dakwah penyebaran Islam, beliau memodifikasi wayang dan gamelan agar sesuai dengan ajaran Islam dan agar mudah diterima masyarakat pada masa itu. Dan beliau mengajarkan pesan tauhid hingga dibuatlah acara bernama Sekaten yang berasal dari kata Syahadatain. Dan Sunan Bonang juga disebut membuat salah satu Majapahit yaitu Durma. Sunan Bonang mengakomodasikan Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Misalnya mengubah gamelan Jawa yang saat itu dikenal dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental seperti tembang Tombo Ati. Dalam memodifikasi wayang, Sunan Bonang menambahkan ajaran rohani atau hikmah yang bisa dipetik dari pertunjukan perwayangan. Sunan Bonang memiliki ilmu yang luas tentang kesenian dan kesastraan Jawa. Sebagai orang yang berilmu Islam yang tinggi, Sunan Bonang juga menguasai ilmu tasawuf dan menghasilkan karya yang disebut Suluk Sunan Bonang yang saat ini berada di Universitas Leiden, Belanda. Suluk ini berisi ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, karya Al-Ghazali dan Tahmid, karya Syukur bin Syuaib,
Al-Kasi Al-Hanai As-Salimi. Selain kebudayaan dan karya sastra yang terkandung unsur religi, Sunan Bonang juga membantu pemerintahan Kerajaan Demak, bahkan beliau termasuk yang membuat Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun oleh para wali songo. Selain itu, Sunan Bonang juga ikut andil dalam pengangkatan Raden Patah dalam Kerajaan Islam Demak. Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan kesenian memberikan peninggalan yang masih hingga sekarang, yaitu sekaten di bulan Mulut, nyadran di bulan Ruah, grebek besar yaitu upacara tradisional yang memperingati nilai ritual keagamaan bagi masyarakat Kabupaten Demak menyambut Hari Raya Lebaran Haji setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Adanya grebek besar ini bermaksud mengganti upacara Raja Dewa karena Demak sudah menjadi kerajaan Islam. Kesimpulan presentasi ini yaitu Sunan Bonang juga terkenal dengan ilmu kebatinan. Beliau mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah. Beliau mengkombinasikan dengan keseimbangan penafsiran yang disebut rahasia Alif Lam Mim yang artinya hanya Allah yang tahu. Sunan Bonang juga membuat gerakan fisik atau jurus yang beliau ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Sunan Bonang sedari kecil sudah mengenal Islam karena garis keturunan dari Nabi Muhammad. Sunan Bonang berdakwah menyebarkan agama Islam bersama anggota wali songo lainnya. Sunan Bonang berdakwah menggunakan metode yang unik, sehingga mudah sekali diterima di masyarakat. Dimulai dari gamelan dan wayang, dan juga upacara keagamaan yang beliau buat menjadikan masyarakat tertarik untuk masuk Islam. Dan akhirnya Indonesia bermayoritaskan Islam. Tradisi-tradisi yang Sunan Bonang buat masih dilakukan hingga sekarang. Sekaten, nyadran, dan masih banyak lagi. Sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.